Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga kita berada di dalam keadaan satu afiat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi bab 6, yaitu Syekh Abdurrauf As-Singkili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menggunakan metode true or false atau benar atau salah. Nah, jadi pertama-tama kalian dengarkan dulu penjelasan dari Ibu. Yang kedua, nanti di akhir pembelajaran terdapat pernyataan-pernyataan. Nah, dalam pernyataan tersebut ada pernyataan yang benar dan ada yang pernyataan yang salah. Jadi tugas kita nanti bersama-sama kita akan menentukan nih yang mana pernyataan yang benar, yang mana pernyataan yang salah. Nah, oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Apakah kalian kenal nih sama dua tokoh ini? Syekh Abdurrauf As-Singkili sama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi kedua tokoh ini merupakan tokoh penyebar Islam di Indonesia. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Oke, baik. Yang pertama, Syekh Abdurrauf As-Singkili. Nah, beliau ini nama aslinya adalah Abdurrauf Al-Fansuri. Jadi beliau ini dilahirkan di kota Singkil, sesuai dengan nama beliau. Nah, beliau ini adalah orang yang pertama kali mengembangkan tarekat Syatariah di Indonesia. Nah, Abdurrauf As-Singkili pernah bermukim di Mekah dan di Madinah. Nah, jadi sekitar tahun 1640 beliau ini berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Beliau mempelajari tarekat Syatariah ini dari guru beliau bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Nah, kemudian Syekh Abdurrauf As-Singkili ini pernah menjadi mufti Aceh pada masa kepemerintahan Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam di Kerajaan Aceh. Jadi beliau ini setelah pulang dari Mekah dan Madinah menuntut ilmu, kemudian beliau diangkat menjadi mufti di Kerajaan Aceh. Yang selanjutnya, Abdurrauf As-Singkili ini memiliki karya kurang lebih 21 karya ya. Nah, di dalam 21 karya itu berbentuk kitab. Jadi ada kitab tentang tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Nah, di antara kitab-kitab beliau yang terkenal, yang pertama ada kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafid, yang kedua ada Umdat Al-Muhtajin, yang ketiga ada Mir'ab At-Tullab fi Tahsil Ma'rifah Ahkam Asy-Syari'ah di Al-Malik Al-Wahhab. Nah, jadi beliau ini Syekh Abdurrauf As-Singkili ini meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Syiah di Aceh, Tengku Syiah Kuala ya. Nah, sebagai penghargaan, masyarakat Aceh ini memberikan gelar kepada beliau, yaitu dengan didirikannya universitas atau perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala, yang dinisbatkan dari nama gelar beliau tadi. Nah, jadi kampus ini berdirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. Nah, jadi tokoh yang kedua itu bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Siapa sih yang gak kenal sama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Pasti ya, orang Kalimantan itu mengenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi Muhammad Arsyad Al-Banjari ini lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau ini lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah beliau wafat, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini dikenal dengan Datuk Kalampayan karena beliau wafat dan dimakamkan di desa Kelampayan. Nah, ketika beliau masih anak-anak, beliau ini diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Jadi Sultan Tahlilullah ini mengirim Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari belajar ke Mekah dan di Madinah untuk menyebarkan agama Islam di Kalimantan Selatan. Nah, jadi sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah dan Madinah, beliau ini dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut, yaitu sebagai sarana
untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini di Mekah menuntut ilmu dan di Madinah itu banyak sekali berguru dengan beberapa syekh ya. Namun yang terkenal itu adalah Syekh Athaillah. Nah, beliau ini pernah memberikan izin kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Jadi selama beliau Datuk Kelampayan ini belajar di Tanah Suci, beliau juga berteman dengan syekh-syekh dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya ada Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, yang kedua ada Abdul Wahab Bugis, dan yang ketiga ada Abdurrahman Al-Masri. Nah, langkah pertama setelah beliau pulang dari menuntut ilmu dari Tanah Suci, Mekah dan Madinah itu, langkah beliau adalah membina kader-kader ulama di daerah Kalimantan Selatan. Nah, beliau Datuk Kelampayan ini meminta kepada Sultan Tamjidillah itu sebidang tanah ya untuk dijadikan pusat pendidikan. Jadi di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan serta asrama bagi para santri. Nah, selain itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini juga aktif menulis buku. Nah, di antara karya beliau yang paling terkenal dan bisa kita rasakan sampai saat ini adalah kitab Sabilal Muhtadin. Nah, ya, berarti jalan orang yang mendapat petunjuk. Nah, karena keilmuan beliau ini yang sangat luar biasa, beliau ini sangat terkenal sekali, bahkan sampai mancanegara, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini mendapat julukan matahari agama dari Banjar. Nah, oke, baiklah, sesuai dengan perjanjian tadi di awal tadi sudah Ibu sampaikan. Setelah Ibu menyampaikan penjelasan, Ibu akan memberikan beberapa pernyataan dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Jadi pernyataan itu ada pernyataan yang benar dan ada pernyataan yang salah. Jadi untuk yang pernyataan yang pertama itu ada dalam pagar adalah nama tempat santri menimba ilmu yang didirikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, menurut kalian nih, benar atau salah? Nah, jadi jawabannya adalah benar ya. Oke, kita next. Pertanyaan yang kedua. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah tokoh yang mengembangkan tarekat Syatariah di Indonesia. Nah, benar nggak sih? Nah, jadi pernyataan ini salah ya. Jadi, sesuai dengan Ibu yang jelaskan tadi, tokoh yang mengembangkan tarekat Syatariah ini adalah Syekh Abdurrauf As-Singkili. Nah, lanjut ke pernyataan selanjutnya. Tengku Syiah Kuala adalah gelar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Datuk Kelampayan adalah gelar Syekh Abdurrauf As-Singkili. Nah, menurut kalian benar gak sih? Nah, jadi jawabannya atau pernyataannya adalah salah ya. Kebalik ya. Seharusnya Tengku Syiah Kuala itu adalah gelar Syekh Abdurrauf As-Singkili dan Datuk Kelampayan itu adalah gelar dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, itu ya yang benar ya. Pernyataan selanjutnya, Sabilul Muhtadin adalah salah satu karya terkenal dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, menurut kalian benar gak sih pernyataan ini? Nah, jadi pernyataan ini benar ya, bahwa Sabilul Muhtadin ini adalah salah satu kitab yang terkenal yang disusun oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, lanjut ke pernyataan selanjutnya. Umdat Al-Muhtajin adalah salah satu karya terpenting Syekh Abdurrauf As-Singkili. Benar nggak sih pernyataan ini? Nah, jadi pernyataan ini benar ya. Sesuai dengan Ibu jelaskan tadi, kan ada beberapa kitab karya Syekh Abdurrauf As-Singkili ini. Salah satunya yang terpenting adalah Umdat Al-Muhtajin. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah kedua tokoh yang Ibu jelaskan tadi, Syekh Abdurrauf As-Singkili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini memiliki persamaan, yaitu beliau ini setelah pulang dari Tanah Suci, beliau ini diangkat menjadi mufti. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diangkat sebagai mufti di Kerajaan Banjar, sedangkan Syekh Abdurrauf As-Singkili ini diangkat menjadi mufti di Kerajaan Aceh.
Nah, mungkin itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.